Tes 1 2 3. Oke, perkenalkan nama saya WB Okastian, mahasiswa Poli Batam, prodi animasi semester 4 dengan NIM 432180109. Kali ini saya bersama dengan teman saya Mel Syihak Zulfikar dengan NIM 43218101014 akan melakukan sesi wawancara dengan salah satu mahasiswa Poli Batam yang memiliki kemampuan dalam bidang teksturing. Beliau memiliki beberapa portofolio yang telah dikirimkan ke kami berupa animasi, game, dan juga beberapa karya 3D modeling. Oke, sebelum berkenalan dengan beliau, kita saksikan dulu trailer dari portofolio beliau yang berupa animasi dan berjudul Sebuah Upaya untuk Budaya. Ke arah sana aja yuk. Kayaknya ada masjid tuh. Tuh kan, bener, ada masjid. Aduh, gak ada sinyal pula. Oh, maaf dek. Saya juga masih baru di daerah sini. Jadi kurang tahu. Udahlah, kasih tahu juga. GTS. Oke, jadi itu tadi trailernya. Sekarang mari kita berkenalan dengan Bang Rahmat. Silakan Bang. Halo, perkenalkan nama saya R. Jamal Akbar. Saya dari Prodi Multimedia dan Jaringan. Dan saya sebagai tekstur artis freelancer. Oke, jadi sekarang langsung ke pertanyaan aja ya Bang. Jadi saya ingin bertanya, pertama, pada awalnya bagaimana Bang Rahmat memulai di bidang teksturing dan kenapa memilih bidang teksturing? Dan yang kedua, sudah berapa lama Abang terjun di bidang teksturing dan untuk estimasi pengerjaan teksturing seperti mentekstur objek ataupun karakter itu gimana Bang? Boleh dijelaskan Bang? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana awalnya memulai bidang tekstur. Jadi, saya memulai awal bidang tekstur itu dari iseng-iseng aja sih sebenarnya. Ketika saya ngelihat sebuah model itu terlihat bagus, itu saya memikirkan sebuah cara bagaimana model itu terlihat bagus. Dari situlah saya mulai penasaran dengan tekstur dan lain-lainnya. Saya memilih bidang itu karena menarik sih sebenarnya. Menarik untuk dipelajari juga termasuk ya semacam hobi yang tersalurkan gitu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua. Itu berapa lamakah yang saya pelajari? Jadi selama saya masa SMK kayaknya sih, dari kelas 1 SMK mulai tertarik belajar itu. Jadi memperdalam ilmu-ilmu tekstur, permodelan dan lain-lainnya tentang 3D lah. Kalau untuk pembuatan aset dengan tekstur itu kira-kira sekitaran 15 menit lah ya kiranya untuk semua itu, dari tekstur basic sama tekstur yang lain-lainnya, pakai UV mapping dan lain-lain. Sekitaran segitulah. Kalau untuk objek yang nggak terlalu ribet seperti meja,
balok atau perabotan yang lainnya. Kalau misalnya karakter sih itu Oke, jadi itu tadi jawaban dari Bang Rahmat, walaupun sedikit terputus di akhirnya, tapi saya dapat poinnya kok. Terus video yang kita lihat ini by the way adalah game hasil buatan Bang Rahmat dengan timnya yang berjudul Indonesian Heritage. Ya mungkin kalau mau tahu lebih lengkapnya bisa tanya langsung ke orangnya yang buat gitu. Oke, jadi saya cukup segitu dulu aja Bang. Selanjutnya pertanyaan oleh Melsha. Kepada Melsha dipersilahkan. Apa saja kendala Bang Rahmat alami pada saat di awal mempelajari texturing ataupun saat sudah begitu mahir dengan texturing? Oke, saya akan lanjutin pertanyaan ketiga. Yaitu pertanyaan yang ketiga tentang kendala yang saya dapati ketika belajar tekstur. Mungkin itu kalau di awal-awalnya belajar tekstur itu kendalanya mungkin ya kita belum tahu kali lah kayak tekstur itu gimana, sama tekstur-tekstur yang bagus itu tekstur basic. Jadi ya mungkin saya lebih memperdalam lagi ilmunya, mungkin itu kendalanya. Kalau untuk yang sekarang sih kendalanya itu ya ada pada updatean tiap-tiap tahun atau tiap berapa bulan sekali. Itu kan pasti ada updatean tentang tekstur yang lebih bagus, mungkin tekstur tone shader gitu atau yang tekstur yang lebih realistik. Ya mungkin itu kendalanya sendiri sih. Itu yang mungkin saya akan harus belajar terus kayak gitulah. Bagaimana Bang Rahmat menyelesaikan permasalahan tersebut? Saya menyelesaikan permasalahan tersebut ya dengan belajar dari orang, mungkin belajar dari teman-teman yang lainnya, dan saya juga ikut komunitas-komunitas gitu, jadi tahu apa itu tekstur-tekstur yang kurang menarik atau tekstur yang bagus. Jadi saya bisa nanya ke mereka tekstur yang bagus gimana, terus cara-caranya juga lebih enak nanya ke mereka. Workflow Abang dalam melakukan texturing seperti apa sih? Dan software atau hardware yang biasa Abang gunakan? Workflow yang dilakukan itu seperti basic-basic tekstur sih, kayak awal-awalnya itu gimana aja, terus sampai akhir begitu aja. Kalau untuk software atau hardware sih, saya menggunakan software itu Blender, Maya, 3ds Max, Cinema 4D, sama ZBrush. Kalau hardware sih saya menggunakan laptop biasa dengan spesifikasi Intel i5 Gen 3 serta graphic card Nvidia GeForce 630M. Apa yang menginspirasi Abang maupun referensi yang Abang gunakan? Boleh juga nih Bang, kasih pesan ke kami yang masih junior agar kedepannya lebih baik lagi di bidang texturing. Jadi saya terinspirasi dari orang yang bernama Reynold Tagore, dan dia ialah seorang tekstur artis dari Indonesia yang melibatkan diri di film-film Hollywood seperti Iron Man, X-Men, The Hobbit, dan film Hollywood lainnya. Nah, jadi buat adik-adik yang ingin mengembangkan di bidang tekstur, jadi kalian itu harus lebih fokus dengan bidang tekstur sendiri. Kalian harus punya passion di bidang itu juga, dan selebihnya kalau kalian mau belajar hal yang lain ya silakan. Tapi kalau kalian misalnya mau lebih fokus di bidang tekstur, kalian harus belajar tekstur itu lebih serius. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja Bang, karena keterbatasan waktu juga. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah, sekian dan terima kasih. Ya, itu tadi wawancara kami seputar topik texturing bersama Bang Rahmat. Kalau ada yang mau ditanyakan ke beliau ataupun ke kami, bisa DM IG kami di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.